Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik. Ini Mamang mau ngecek sekarang udah berapa hari ya? 7 hari, kurang lebih 7 hari teman-teman ya, udah seminggu lah. Ini mau ngecek, mau tuh udah persiapan mau mau naik egg trail. Ini baru kan, yang ini baru 3 tahap ya teman-teman. Nah ini belum dinaikkan egg trailnya, mungkinan nih kalau ini besok. Nah sekarang Mamang mau naikin egg tray, nambah 1 tahap lagi yang ini ya. Yang usianya baru seminggu. Subscribe Mamang Jangkrik. Jangkrik bos. Waduh, udah pada naik tuh kan. Ini panas nih. Panas. Tadi siang udah Mamang semprot ini. Nah teman-teman, ini usia 1 minggu ya, 7 hari ini. Ini kata Mamang mah kelihatan pertumbuhannya cepet sih, udah sebesar ini tuh, udah mau sebesar lalat. Teman-teman pada naik nih kan, pada naik penuh di dinding. Tuh. Alhamdulillah nih teman-teman, ini kehitung cepet sih pertumbuhannya. Nah gitu teman-teman ya, kalau misalkan enaknya pakai pakai pur yang bagus itu pas kecilnya tuh ya, buat pertumbuhannya biar bagus ya, biar cepet. Makanya kalau misalkan teman-teman ingin mau irit gitu purnya, jangan dari awal pakai pur yang jelek ya, mendingan dari awal, dari usia baru menetas, pakai pur yang bagus ya. Gak apa-apa mahal sedikit juga, nggak akan habis banyak ya. Ini juga memang 2 kilo tuh itu ini belum habis tuh, masih ada. Soalnya kan pakai ini ya, udah lembut, udah digiling, tapi ngasihnya pakai ini. Jadi ini nggak semua nggak lembut semua ya, masih ada yang kasarnya. Soalnya kan beda kalau pakai blender, nggak ini. Kalau pelet ikan tuh keras ya teman-teman. Ini memang pakai pelet ikan ya, pelet ikan. Nah ini nih, ini karungnya nih, pelet apung ikan ya 779. Jadi ngasihnya pakai ini biar irit ya. Jadi buat temen-temen ada yang nanyain, mang ngasihnya itu 2 kilo sampai umur 15 hari itu setiap hari apa gimana? Nggak setiap hari temen-temen ya, soalnya kan apalagi yang pas baru menetas itu nggak setiap hari ya. Kalau itu, kalau Mamang ya perhitungannya sampai umur berapa ya, sampai umur 6 hari atau 9 hari gitu. Pokoknya ngasihnya pas naik egg tray ya, pokoknya pas naik egg tray. Nih sekarang kan Mamang mau naik egg tray ya. Nah ini dikasih dulu bawahnya, ini kasih pakan, kasih gedebong yang baru, kemudian susun egg tray-nya ya, susun egg tray. Nah kemudian habis itu kasih lagi atasnya pakai pur, kemudian pakai gedebong lagi. Jadi tiap kali naik egg tray itu 2 kali ngasih ya teman-teman. Jadi nah kemarin kan Mamang 1 kali naik egg tray, ini kan baru 3 tahap ya egg tray-nya. Berarti pas awal pertama dikasih dulu, kemudian susun egg tray 2 tahap dikasih lagi, kemudian kemarin dikasih lagi,
Nah sekarang mau naik dikasih lagi, jadi sekarang umur 1 minggu tuh dikasih lagi. Nah nanti ini kan kalau makin ke sana makin besar ya teman-teman ya. Tuh sekarang aja udah umuran umuran 1 minggu ini ya, umuran 7 hari udah besar ya, udah nah ini segede gini tuh udah mulai sedikit-sedikit makan pur ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan udah sebesar ini, udah umur 1 mingguan atau 8 hari atau 9 hari lah, nah itu bisa dinaikkan. Maksudnya dinaikkan tuh kan sebelumnya memang ngasih pur itu setiap kali naik egg tray ya. Nah ini kan memang naik egg tray itu 3 hari sekali, kalau enggak 4 hari sekali ya, tergantung lihat kondisinya ya. Nah jadi teman-teman bisa dinaikkan tuh ngasih pakannya. Kalau makin kesini bisa, biasanya memang kasih makan, kasih pur itu tiap kali naik egg tray. Nah teman-teman bisa dua kali sehari, 2 hari sekali gitu misalkan ya. Kan biasanya memang ini ngasih 3 hari ya pas naik egg tray. Nah jadi kesananya kan si jangkrik nih makin besar ya teman-teman, apalagi udah mulai makan pur ya. Jadi bisa 2 hari sekali ya dikasihnya ya teman-teman. Nah makin kesana lagi bisa 1 hari sekali gitu, sampai pokoknya cukup lah 2 kilo sampai umur 15 hari mah itu teman-teman. Nah ini juga tuh pur udah nggak ada tuh teman-teman, berarti udah mulai makan pur ini. Soalnya tuh kan udah bersih kan, tuh, udah bersih. Nah pokoknya lihat aja sama teman-teman ya, pur yang teman-teman kasih apakah masih ada, apakah udah bersih. Nah kalau misalkan udah kosong, udah bersih yang di bawah ini ya, yang teman-teman sebar pur, kalau misalkan purnya udah nggak ada, berarti kemungkinan si jangkrik udah mulai makan pur ya. Nah itu bisa langsung dikasih lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kemarin teman-teman misalkan udah 2 hari nih mas ngasih pur ya, tapi pas dicek purnya masih ada, nah itu nggak usah dikasih lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kemarin ngasih, hari ini udah nggak ada, nah itu bisa dikasih lagi. Jadi kita lihatnya seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak patokan harus 3 hari sekali ngasihnya. Jadi kan makin kesini si jangkrik pertumbuhannya makin besar teman-teman ya. Dari usia 0, usia baru menetas, dia kan nggak makan pur gitu. Nah makin kesini kan udah mulai makan pur. Jadi di inilah situasinya dibiasakan teman-teman. Jadi bisa misalkan jangan terpaku sama ini ya, sama misalkan kata mamang 3 hari sekali atau pas naik egg tray aja dikasih gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu terpaku ya. Kalau misalkan pas dikasih 2 hari masih tahan ya, purnya masih ada, nah itu nggak perlu dikasih lagi, soalnya berarti si jangkrik belum makan pur ya. Tapi kalau misalkan sehari dikasih besoknya udah habis, nah itu dikasih lagi teman-teman ya. Jangan kata si mamang 3 hari baru dikasih, nah jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi lihat kondisi dulu lah, lihat kondisi ya. Jadi bukan terlalu terpaku, tapi lihat kondisi juga ya. Nah ini kan udah pada naik ya. Ini tadi siang udah memang semprot, kemudian nah kemarin juga udah ditambahin nih kedebongnya kemarin. Kemungkinan sekarang mau naik egg tray lagi teman-teman. Tuh ini nggak disangka-sangka ya, yang kemarin pas penetasannya banyak yang meninggoy, sekarang penuh tuh dari ujung udah pada naik tuh. Nah kan keisi semua ya entrenya. Ini udah kalau segede gini udah mulai makan pur ini teman-teman. Soalnya mamang lihat kemarin ngasih mamang ngasih pur ya. Nah ini hari ini udah nggak ada tuh,
purnya udah habis. Jadi emang udah mulai doyan pur gitu teman-teman ya. Cuman memang membiasakan kalau usia dari baru menetas sampai 2 minggu mah paling juga 2 kilo gitu. Kecuali teman-teman kalau ngasihnya pakai tangan disebar-sebar kayak gitu ya, itu bakal boros gitu ya. Kalau mamang kan pakai ayakan ya. Ini mamang gini contohin ya. Kita ambil purnya dulu teman-teman. Nah ini tuh mamang siapin 2 kilo ya. Ini belum, nggak tahu berapa lagi nih, belum habis nih, masih nih. Ini yang kasar tuh, ini bekas saringan ini, jadi bisa dipakai lagi gitu. Nah, tinggal gini aja teman-teman tuh, rata tuh, sedikit aja. Jadi kalau pakai ayakan gini tuh nggak boros teman-teman ya, nggak boros teman-teman, bisa rata juga ya ngasihnya, terus kemudian nggak boros gitu. Cukup lah 2 kilo buat sampai umur 15 hari mah cukup ya. Nanti kan kalau umur udah 15 hari, kalau posisi egg tray-nya tengkurup kayak gini, itu udah 6 tahap ya, 6 tahap ya, udah 6 egg tray-nya udah 6 tahap ya. Berarti kita tinggal nunggu, lihat kondisi. Kalau misalkan jangkrik pas 6 tahap udah kayak gini nih, udah penuh kayak gini ya, udah pada naik, nah itu kita tinggal naikkan candi ya, naik candi plus ngasih tatakan buat pakan gitu. Jadi pas naik candi kasih tatakan buat pakan, ya pakannya kemudian diganti ke yang lebih irit. Misalkan teman-teman mau pur, jadi bisa teman-teman ganti purnya yang tadinya pakai yang bagus, bisa ganti pakai pur yang lebih murah ya. Atau mau dicampur, misalkan dicampur pakai pur ini misalkan sekilo, kemudian dedaknya misalkan perbandingannya 3:1, itu bisa ya teman-teman, tergantung teman-teman aja gitu. Pokoknya kalau udah 15 hari ke sana ya, kalau misalkan mau irit bisa dicampur purnya, bisa campur dedak atau pur yang lebih murah, itu terserah, silahkan kalian mau nyobanya yang mana ya teman-teman. Yang penting jangkrik yang udah besar itu, yang udah pertumbuhannya apalagi dari usia 20 hari mau ke panen ya, yang penting jangan sampai kehabisan makanan aja, itu yang paling penting ya teman-teman ya, biar si jangkriknya nggak kanibal ya. Jadi pokoknya kalau udah posisinya dikasih tatakan itu, kalian yang banyak aja kasih ya, itu jangan sedikit-sedikit, itu jangan sayang pur gitu ya. Apalagi kalau kondisinya teman-teman yang sibuk ya, yang tiap harinya nggak di rumah gitu kan, nah kasih aja. Kalau misalkan kalian mau kerja atau bepergian, kasih aja yang banyak gitu, teman-teman ya. Nah ini mamang juga, ini sebentar lagi, paling semingguan lagi mamang harus nyiapin pakannya ya buat ini. Soalnya kan mamang nggak bakalan pakai pur yang itu ya, mamang mau nyari yang alternatif ya, mau coba pakai fermentasi ya teman-teman, niatnya mamang ini. Jadi kalau misalkan segede gini udah pakai fermentasi, teman-teman bisa aja, cuman ya kebanyakan kebuang sih kata mamang. Soalnya kan kalau misalkan pakai fermentasi, yang pertama basah, yang kedua kasar ya seratnya teman-teman ya, jadi nggak lembut gitu kan. Sedangkan kan jangkrik yang usia segini kan masih sebesar lalat tuh kan, jadi belum terlalu ini ya. Kalau misalkan udah di jangkrik udah mulai ngigit, maksudnya udah kegedebong, udah kayak bukan cuman diminum gitu, dimakan gitu. Nah itu bagus itu buat pakan fermentasi gitu, jadi nggak kebuang banyak ya teman-teman. Nah jadi seperti inilah teman-teman penampakan jangkrik yang usianya baru 1 minggu ya. Ini 3 tahap ya teman-teman, baru 3 tahap nih mamang nih. Kalau misalkan nggak percaya nih, kita buka nih, kayak nih 1 ya, coba lihat, ada nih bawah nih,
Satu. Oh, ini dua. Tuh di bawahnya kan ada satu, jadi 3 tahap teman-teman ya. Nah buat teman-teman mang kalau misalkan pakannya pakannya ada yang berjamur itu gimana? Jadi gini teman-teman ya, mau kalian pakai pakan kering atau basah, mau pakai, kalau basah pasti berjamur ya, pasti berjamur, kering pun juga pasti berjamur teman-teman. Karena kenapa ya? Karena posisinya kan gini, kita sebar nih pakan, kemudian gedebong, otomatis kan basah, apalagi habis disemprot. Nah kemudian ditutup sama teman-teman ya, boxnya ditutup. Nggak ditutup pun itu pasti berjamur yang namanya lembab lah ya. Jadi nggak masalah teman-teman nih, lihat nih, ini mamang nih banyak yang berjamur tuh ya tuh. Apalagi pas gedebongnya ya, jadi nggak usah takut, nggak masalah teman-teman kalau pakai gedebong kayak gini ya, pakai pur, apalagi pur ikan tuh. Pur ikan kan anyir gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pur ayam itu masih nggak terlalu anyir lah, cuman kan kalau pakai pur ikan kan memang anyir banget ya. Soalnya kan bahan-bahannya beda juga ya, kebanyakan tuh dari minyak ikan, dari ikan semacamnya. Kalau pur buat ayam kan dari jagung, dari bahan-bahannya dari apa, dedak ya, beda ya. Nah ini teman-teman ya. Oke, ini mamang mau persiapan mau naik kayak gitu tadi teman-teman ya. Mungkin cerita mamang atau konten ini bisa apa sih, bisa ada ininya ya teman-teman ya, ada ilmunya buat teman-teman yang belum paham atau masih bingung ya teman-teman. Jadi seperti itu ya cara ngasih makannya biar irit ya, buat teman-teman yang masih nanyain mang kalau misalkan ngirit pakan tuh gimana, pengennya pakai pur. Jadi bisa teman-teman pur yang bagus bisa campur dedak, atau pur yang jelek pokoknya dicampur-campur, itu nggak masalah. Yang penting jangkrik itu nggak kekurangan makanan. Kalau udah besar ya jangan sampai kekurangan makanan ya, mau pakai pur apapun itu. Kalau misalkan yang buat pertumbuhan si jangkrik, usahain purnya yang bagus ya teman-teman, yang proteinnya di atas 20% ya, usahakan ya teman-teman. Kalau kesananya itu bebas ya, kesananya bebas. Mau pakai pur yang proteinnya tinggi itu lebih bagus sampai panen, cuman ya mahal ya, harganya mahal, tahu sendiri lah harganya ya. Sedangkan kita nggak tahu harga jangkrik nanti panen dapat berapa. Jadi buat antisipasi aja teman-teman. Kalau mamang sih udah nyoba full pakai pur ikan ini ya, walaupun harganya mahal. Nah kebetulan kemarin sebelumnya emang dapat harganya mahal, jadi alhamdulillah untungnya lumayan lah. Cuman kenapa mamang mau nurunin, mau cari pakan alternatif, pengen tahu, yang pertama pengen tahu ya teman-teman gimana hasilnya kalau dibandingkan sama pur. Kemudian yang keduanya mama ngejarnya ini harga jangkriknya lagi goyang gitu. Maksudnya kemarin juga mamang panenan jangkrik dapat banyak, cuman harganya dapat 20.000 gitu. Jadi emang nggak rugi, cuman ya apa sih, nggak sesuai lah gitulah, dikit lah gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Mamang mau lanjutin lagi nih, mau tinggal ngasih pakan, ngasih gedebong, tinggal nambah egg tray. Jadi sekali lagi tahapannya kasih pakan, kemudian kasih gedebong, baru kasih egg tray, susun egg tray 1 lapis, kemudian atasnya kasih pakan lagi, kasih gedebong lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mau disemprot ya nggak masalah ya. Ini kenapa ini pada ke atas ke dinding ini kondisinya panas ya teman-teman, jadi pada naik ke dinding ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat yang udah klik video ini, yang udah bergabung, yang udah selalu dukung channelnya Mamang Jangkrik. Buat teman-teman yang belum subscribe ya. Nanti ada Mamang selalu ngadain bagi-bagi voucher nanti pas panen ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Salam sedulur jangkrik, salam jangkrik, salam klik.